Sekarang saya lagi bersama Ustadz saya, Ustadz Nyentrik, Ustadz Sadam. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, fi hadzal masa ana khair biiznillah. Alhamdulillah. Allah bil qulub Ustadz. Masya Insyaallah. Oke, pada sore hari ini, masa sore Tat ya? Nah, soheh, masaul khair. Masaul khair. Nah, dengerin masaul khair. Sore. Jadi sore-sore ini kita mau JJS, saudaraku. Kita bakal diajak jalan-jalan nih. Tadinya saya mau pulang, berhubung ketemu diajak jalan. Kapan lagi gratisan? Berkah. Siap Ustaz. Ini kita mau kemana Tat? Kita mau ke satu tempat sohib. Alhamdulillah, ini tempatnya buat ngojay sabaha. Oh, Berenang. ya. Besok kalau nggak ada yang tahu artinya ngojay, sabaha artinya. Bener gak Tat? Sohe. Masya Allah. Ya, kita bakal ngojay berenang. Tenang aja, tempatnya enak. Tenang aja, pokoknya kalian harus tahu guys. Liatin nih tempatnya. Siapa tahu recommended banget nih buat keluarga ya. Kita ikutin sekarang. Kita Siap. Oke, sambil menuju tempat lokasi, baiknya kita ngopi-ngopi sama Ustadz Sadam. Ya Ustadz, ngopi boleh Tat? Boleh dong. Kita ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Ustadz, ini rencana ngajak saya mau ke sono, emang ada apa nih Ustadz? Di sana itu silaturahmi lah, nama kita silaturahmi. Kita manjang umur, kita dapat rezeki kenal orang, relationship, kita dapat relasi, dapat channel. Asal jangan ada punya niatan yang jelek, kita dikit-dikit ngutang jangan. Ustadz, itu mah bukan saya banget berarti. Oh, begitu ya? Ih, saya mau nggak kayak gitu Tat. Paling saya kasbon. Orang yang berhutang itu siangnya menderita, malamnya sengsara. Masya Allah. Paginya kepikiran. Oh, jadi kita bakal ke daerah Grand Mansion ya. Daerah Kedaung Kaliangke. Kalau nggak ada yang tahu, patokannya flyover Pesing. Hmm. Yes, betul. Turn left, belok kiri dari lampu merah kiri. Apa tuh? Turn left. Yes. Afwan Tat, anak kelamaan di Hadraul Maut jadi susah Inggrisnya Tat. Masya Allah. Ustaz, mengenai tentang hutang piutang Ustaz. Emang bener Tat, ada salah satu dalil atau entah itu baik Al-Quran atau hadis Tat, bahwa orang yang berhutang itu dia tidak boleh disolatkan jenazah atau tidak boleh dikuburkan sebelum hutang itu lunas. Bagaimana penjelasannya Tat yang sebenarnya? Penjelasan secara detail dan hadisnya kita harus buka kitab, karena kita tidak boleh berbicara asal sesuai kehendak nafsu kita. Karena posisinya kita sedang megang setir, kita bicara dengan keadaan yang selayaknya kita bicarakan. Artinya hutang itu kenapa posisi ketika seorang ahlul musibah atau dari saudara sanak familinya, hak, artinya hakul insan disampaikan, apakah ada sangkutan, baik itu bukan hanya materi, janji pun ditagih. Apakah ada janji yang belum terpenuhi, artinya itu hutang agar diselesaikan. Kalau ada, dan harap diselesaikan kepada ahli waris. Artinya ketika ada akad, ada ucapan seperti itu, dikuburkan cepat-cepat, dan ahli waris memiliki kewajiban untuk menyelesaikan. Oh, seperti begitu. Tidak jauh seperti halnya dengan kewajiban lain-lain yang berkaitan dengan ubudiyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada sangkutan kurang tentang artinya yang belum kita selesaikan, kita tunaikan fidyahnya. Aduh, saya sedih banget Tat sebenarnya. Masya Allah. Kita jangan ngomongin utang, berat.
masalah janji nih. Ustaz, saya sedih banget masalah janji banget. Masya Allah, itu banyak PHP-in orang kayaknya nih. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan saya yang sering dijanjiin, kata dia mau nunggu saya, Tat, nggak tahu mau yang lain. Oh, itu lebih bagus berarti. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa lah, biarin janji dia. Betul. Mudah-mudahan saya dapat yang lebih baik ya, Tat. Masya Allah, betul. Ingat, ada Abah punya titah dalam makalahnya Abah, orang yang paling mulia itu orang yang tunduk dengan sunnatullah, dengan ketetapannya Allah. Apapun yang Allah berikan kita nikmati. Khairihi wa syarrihi. Insyaallah. Allahu a'lam bimuradi. Insyaallah khairi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Apa Kebaikan. tuh artinya tuh? Kebaikan dan apa, Tat? Ya begitu dah. Oh, pokoknya. gitu, Tat. Aduh. Mungkin yang dulu pernah saya janjiin atau yang dulu pernah janjiin saya udah maafin lahir batin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kamu bahagia dengan pilihannya. Luar biasa. Tat, ini masih mengenai hal utang piutang nih, Tat. Masih utang lagi, banyak Masih utang, utang Tat. ya kayaknya nih. Enggak, Tat. Itu bagaimana, Tat? Kalau misalnya contoh lah, Tat, ya, kita utang di bank. Ketika Lojol Menjalik ada si penghutang itu sudah meninggal dunia, Ya itu bagaimana, Tat? Apakah harus dibebankan ke keluarganya? Oh, iya. Jadi kewajiban ahlul warisnya harus menyelesaikan. Begitu. Guys, semua pertanyaan dijawab. Kita nanya yang susah-susah, guys. Masya Allah. Makanya ente banyakin amal soleh. Ente kalau punya utang tinggal dipotong di akhirat ente. Aduh, kita nanya apa lagi, guys? Ini kayaknya pertanyaannya Ustadz Ani cerdas banget ini. Masya Allah, Masya Allah. Cerdasan yang nanya. Bisa banget ya balikinnya. Gimana, Tat? Gimana? Kalau kita ada niatan, Tat, mau mengkhitbah, itu harus segera disegerakan atau kita tunggu nanti, Tat, ketika kita sudah punya punya apa ya? Punya apa emangnya? Punya ini, Tat, punya dana atau punya gitu. bekal lah untuk segera melangsungkan menuju halal, Tat. Oh gitu. Bekal itu harus, karena sebaik bekal itu adalah takwa. Itu sebaik-baiknya bekal. Adalah takwa. Artinya ente punya apa, asal deh sing penting niat. Kadang orang cuma ngemengnya aja mau nunggu punya ini. Sebenarnya kalau ente udah niat, ente mau lagu apa juga powerful kepepet pasti jadi. Jadikan tuh. Kadang tuh kita mikir yang belum punya porsi kapasitas kita pikirin. Bener, Tat. Kita punya Allah. Yakin, hakul yakin. Kita kalau yakin besok ente mau merit, ada lah jalannya. Walaupun ya bismillah, dengan bismillah itu jadi. Yang penting yakin, pasti Allah mudahkan hati orang tuanya. Itu salah satu cara dari Allah untuk meridhoi hubungan itu. Dari situ apapun caranya pasti redho, ikhlas. Itu hati nomor satu. Siapa yang membolak-balikan hati kalau bukan Allah? Allah. Ente punya segalanya, tapi di hari H ada susah ini, susah itu. Pasti ada aja, cobaannya ada aja. Mau lagu apa, mau pilih yang enak juga, kalau udah hari H ada aja cobaannya. Orang mau punya acara, ada aja cobaannya. Ada aja. Ustadz, pengalaman ya ternyata. Pengalaman gak enak. Alhamdulillah. 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 Padahal mah cerita dia pribadi, saudaraku. Iya benar. Tenang ya. Innallaha haqqul mubin. Janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti. Ayo nikah. Ya, tenang, saya masih jomblo kok. Nikah dan nikah. Siap, Ustaz. Corona udahan, nikah beloman. Aduh. Malu sama Pak Luhut. PCR-nya udah habis, ente masih jomblo aja. Aduh. PKT PCR. PCR aja udah laku. Aduh. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya salah nanya nih kayaknya nih. Tat, Gimana? kalau misalnya anaknya sama-sama suka, salah satu orang tuanya nggak menyetujui, jalan tengahnya gimana, Tat?
Jalan tengah sebetulnya jalan tengah itu nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada itu jalan depan, jalan belakang, jalan samping. Samping. Nggak ada ujuk-ujuk kita di tengah tuh nggak ada. Jalannya yang tepat itu harus yang pertama sih penting yakin, kembali lagi yakin. Allah. Ya. Ente cari bagaimana orang tuanya redo. Mesti redo dulu orang tua. Kalau orang tua udah nggak redo, masya Allah, harus bikin redo itu. Harus bikin redo. Ustadz ngasih PR mulu nih. Harus redo ya guys, Harus saudara-saudaraku, harus redo. Kalau dengan keredoan orang tua pasti semuanya lancar, car. Cuman terkadang tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Karena masing-masing orang itu ada kadarnya, ada porsinya. Kadang kita ada punya masalah yang orang lain dianggapnya gampang masalah itu. Gitu tuh. Namun bagi kita emang ada porsinya. Di situ kita bisa menemukan sebuah kebenaran. Salah itu mutlak. Kita harus berbuat salah. Karena dari salah itu akan kita menemukan kebenaran. Tapi jangan dijadikan pembenaran kita harus berbuat salah. Hati-hati. Artinya kita jangan takut salah. Jangan takut salah. Bercobalah sebaik dan semaksimal mungkin dengan kita. La haula wala quwata illa billah. Artinya dengan izin Allah kita berusaha. Dengan izin Allah kita melakukan segala sesuatu. Jangan takut salah. Kita harus salah. Karena dari salah itu kita menemukan kebenaran. Masya Allah. Wallahu alam. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena dari salah itu kita bisa menemukan kebenaran. Jadi suatu kesalahan ini tuh masih klise dong, Tat. Dalam artian kadang-kadang wah kita harus salah dulu nih baru tahu benar. Apa gimana, Tat? Ini masih sesuatu tidak. yang Artinya posisinya kita kalau emang sesuai dengan apa yang kita niatkan, kalau memang itu benar, alhamdulillah, segala sesuatu yang benar itu haknya hanya milik Allah. Karena segala sesuatunya benar maupun salah kita kembali lagi atas apa yang sudah kita usahakan. Kalau memang benar alhamdulillah, kalau memang salah wasyukurillah. syukurillah. Ya itu artinya khairihi wa syarihi, artinya yang baik yang buruk seperti itu. Kalau kita bertemu dengan yang baik alhamdulillah. Kalau kita bertemu yang tidak baik wasyukurillah. Karena kenapa? Kita tahu yang betul itu seperti apa. Jadi kita menemukan sesuatu yang kita mengalami, oh nggak enak nih, kita salah nih. Oh kita tahu dong, oh berarti next jangan seperti itu. Begitu. Katanya mah begono. Jadi belajar dari kesalahan supaya nggak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan jatuh pada lubang yang sama karena masih banyak lubang-lubang yang belum kita jatuhi. Luar biasa. Luar biasa. Ustadz nih ngomong-ngomong kayaknya nyentrik banget sih, Ustadz. Oh aneh. Sebenarnya bukan nyentrik sih, karena ini faktor apa ya? Faktor keadaan lah. Tergantung situasi dompet kalau ini ya masih tanggal muda lah. Oh iya. Jadi ya ada ceria-ceria. Kalau tanggal tua udah pakai sarung. Tapi enggak juga. Oh, iya. Istilahnya itu jokes. Apa itu jokes? Ini jokes nih. Jokes. Iya, Tat. Jadi kalau saya lihat nih emang banyak lah, Tat, seorang pendai atau yang dibilang ulama itu nggak dilihat dengan cara berpakaian, Ustaz ya. Yes. Ada yang pakaiannya dengan cara seperti ini, dia itu bisa berdakwah ke lokalisasi dan yang lain, Tat ya. Yes, betul. Cuman hati-hati kalau kita mau dakwah yang seperti itu. Itu berat sebetulnya. Artinya setan itu banyak bisikan godaan karena kita masih muda. Rentan, sangat rentan. Kecuali kalau memang posisi makomnya sudah beda, yakinnya beda, lanjutkan. Siap, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Bismillah. Tapi yang jelas kita berjalan di hitohnya kita. Siapapun kita, pasti kita harus ingat sama guru kita. Siapa yang mendidik, membimbing kita. Kita punya guru, al-alim, al-alamah, al-arif billah, Sayyidina Syekh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga Allah harumkan makamnya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan beliau sehingga keberkahan tersebut sampai ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang menjadi di lubuk hati kecil kita menjadi rem. Artinya menjadi
pengingat, oh kita nggak boleh ngerokok, oh kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena ada guru di hati kita, ada nur. Jadi kalau kita kebablasan, istighfar, sholat sunnah, sholat tobat. Siap Ustaz. Udahlah, pelan-pelan lah. Namanya dosa itu kan nikmat, kata Bung Haji Roma. Tidak ada manusia yang tidak melakukan luput dari dosa, dan tidak ada manusia yang tidak layak mendapatkan ampunan. Semuanya layak di mata Allah. Kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang berbicara ini lebih banyak nih dosanya, hati-hati nih. Ya Allah, Ustaz tawadu banget, Ustaz Saddam Hussein. Tawadu ya, tawadu. Tawadu, tahu warna duit. Masya Allah, Masya Allah. Ini kayaknya kita bentar lagi mau nyampe Tat ya. Betul, ini minjem KTP dong. Biarin ngobrol. Kita minjem KTP sebentar lagi. Kita mau sampai, jadi kita nitip identity, asik identity. ID card. Kita mau tiba di tujuan. Oke, bentar lagi nyampe guys. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be